di sini? Kalian tuh sekongkol sama ibu ini. Bukan kongkol, Ana. Kita cuma mau bantuin kamu aja. Ya benar aja sekarang gini dong. Kasih kesempatan ibu ngomong. Ibu udah hancurin hidup Ana, tahu nggak bu? Kamu belum tahu semuanya. Ibu udah nikah sama bapak Ana. Ibu hidup Ana jadi hancur, tau nggak sih? Dia harus gas tahu lah, udah ada buktinya. Kasih kesempatan ibu ngomong sama semuanya sama kamu. Apa lagi sih bu? Ana dengerin Kamu kita. akan tahu. Tunggu, tenang dulu. Biar kita yang ngomong pelan-pelan ibu sini, Pak. Ana, walaupun ibu ini ibu tiri kamu, dia peduli sama kamu. Niatnya baik, Ana. Kasih Peduli apa sih kak? Udah nggak ada yang peduli sama aku. Ana, kalau ibu ini nggak peduli, dia nggak akan kesini. Kasih kesempatan buat ibu ini ngejelasin. Ibu biarpun hanya ibu sendiri, tapi ibu peduli sama kamu. Karena apa? Karena bapak kamu suami ibu. Aku tuh butuhnya uang bu. Aku tuh nggak perlu bantuan ibu. Aku tuh butuh kasih dan sayang papa aku bu. Istighfar, jangan ngomong gitu. Kamu taunya uang doang. Tapi nggak tahu keadaan bapak kamu sebenarnya. Makanya ibu udah ajak kamu datang ke sana, biar kamu tahu semuanya. Ayo ibu. Ibu tuh tahu apa sih bu? Ayo, namanya orang ibu, ayo. Kita ke sana, Ana. Ayo. Kali ini dengerin. Kali ini dengerin aja. Sekali aja. Kali ini aja. Biar kamu tahu semuanya. Kasih kesempatan ibu. Tolong ya, Ana ya. Semuanya tahu keadaan bapak kamu. Kita ini lagi kesusahan, anak. Kesusahan uang. Baru PHK, baru dapat pesangon juga untuk bayar-bayar utang. Gak mungkin bu. Kamu harus tahu. Nah kemarin ini ibu liburan kan sama papa? Itu bukan liburan, itu pindahan rumah. Ah ibu bohong pasti kan? Dengerin dulu. Ibu tuh nggak ada. Lihat sendiri. Kan lihat sendiri. Udah jelas kan orang ibu aja ngambil papa saya. Kalau kamu nggak percaya, kamu nanti lihat keadaan bapak kamu yang sekarang. Kalau kamu nggak percaya. Ibu, jadi waktu kita ke rumah itu sebenarnya ibu itu mau pindahan rumah. Betul, itu pindahan rumah. Ibu mau usah pura-pura deh. Air Ana. mata ibu itu air mata bohong. Ana, Orang aku aja nggak dikirimin uang. Ibu malah enak-enakan sama papa. Gimana mau Senang-senang. ngomongin sama kamu? Sedangkan untuk usaha aja, kecil-kecilan aja nggak bisa nutupin. So papa nggak ngasih tahu kalau kondisinya sekarang tuh kayak gimana. Makanya kamu jangan pikiran sujon mulu sama bapak kamu, sama ibu. Nanti kamu lihat sendiri keadaan bapak kamu. Tuh anak, di depan situ kan ada pangkalan ojek. Nanti tuh bapak kamu ada di situ tuh. Coba kamu nanti lihat sendiri. Ngapain papa di situ? Iya, nanti juga kamu akan tahu sendiri. Tuh pelan-pelan tuh Pak, di jalan situ tuh Pak. Di depan situ, Bu. Pelan-pelan. terangkanlah Tuh lihat tuh keadaan bapak kamu yang sekarang. Kalau kamu pengen tahu. jiwa yang Mau ke papa sekarang juga. kereta. Papa? Kamu ngapain sih Pak jadi tukang ojek kayak gini? Papa tidak mau seperti ini sebenarnya. Tapi ini tanggung jawab Papa. Ada kamu, Papa selalu pikirkan kamu. Papa tidak mau membeban pikiran kamu juga. Anak, selama ini bukannya Papa tidak memberi uang seperti biasa, tapi Papa sedang banyak utang.
Papa tidak memberitahu kamu dan kamu tidak tambah pikiran juga. Biar beban ini Papa yang jalankan sampai Papa naik bawa ojek seperti ini. Maafin Papa. Ya, kamu jangan sujud lagi sama Papa ya. Inilah yang terjadi. Nah, ini keadaan Papa. Kita saling berdoa ya. Doain Papa biar sehat selalu. Walaupun Papa bawa ojek, tapi ini halal buat kita, Nak. Ini halal, Nak. Buat kamu juga, buat Mama, buat semuanya. Inilah yang saat ini bisa Papa lakukan buat kita, ya. Baiknya kita pulang aja ya, jangan di sini. Mas, terima kasih sudah bantu. Saya pulang. Kita pulang aja, Bu. Pulang. Pak, ini kan kalau bertiga nggak mungkin. Gimana kalau ibunya kita antar aja, Pak? Ibu, Ibu nggak apa-apa kan, Bu? sama mereka ya, Bu. Soalnya kalau bertiga nanti bahaya, takutnya Iya. malah kenapa-napa. Ya udah. Bu, saya duluan ya, Bu. Ya. Ini jam segini, Ana ngajak kita ketemu di kampus. Iya, dia minta dijemput di kampus, yo. Emang baru kelar jam segini kampusnya? Gak tahu sih, dia minta dijemput jam segini dan di kampus. Ya, mungkin ada apa tugas-tugas dulu, dia sama teman-temannya nugas dulu. Mas Bas, kita ke kampusnya Ana ya. Cuman ada kabar nggak sih dari yang kemarin itu? Dia sih belum cerita banyak. Cuman kayaknya kalau kita lihat dari kemarin kejadian itu kan dia ngerasa malu dan sedih ngeliat ayahnya ternyata tukang ngojek kan sekarang. Maksudnya dia ngojek sudah. Ya harusnya sih jangan malu ya, bagaimanapun itu kan kerjaan halal. Sebenarnya kayaknya maksudnya malu tuh yo dia malu karena udah menuduh ayahnya yang enggak sebelumnya. Padahal kan kenyataannya ayahnya justru kerja keras buat dia kan. Iya sih. Oh udah mau nyampe. Coba kabarin dong kita udah mau nyampe. Coba gue telepon. Halo Ana. Ana masih di dalam? Oh ya kita udah hampir sampai nih. Iya Ana keluar dulu aja. Iya. Oke. Assalamualaikum. Udah. Itu si Ana bukan? Itu yo. Itu si Ana. Bentar. Lihat. Itu cowok. Itu cowoknya kan? Oh iya pacarnya waktu itu ketemu di kafe kan? Itu nggak ada gunanya lagi buat gue. Aku mau bantuin nyari. Kamu dateng deh. Bantuin kamu Ya, aja. iya. Oh, kemarin. Iya, punya suara nunjuk. Soalnya kedengeran kok. Ayo. Itu cuma temen doang kemarin. Ana. Bro ada Ini urusan ada apa apa sih? lagi bro? Ini gue mau nyamperin cewek gua. Loh, kan kalian udah putus. Kapan putusnya? Ini gimana, Ana? Ya, aku mau putus sama dia. Tuh, Baru ngomong kan? ya berarti lu ngapain di sini? Ya gue nyamperin dia. Udah lu nggak ikut campur. Gua bukan gak ikut campur, cuma Apaan sih? Ananya kan udah bilang kalian udah putus. Sekarang lu udah gak ada urusan sama Ana. Ana udah bilang lu udah Ya putus. lu bukan urusan lu ini. Alah udah. Lu jangan kayak begitu deh. Ana. Lu jangan kayak begitu. Ana. Udah. Lu jangan kayak apaan? gitu. Apaan? Yo. Woi, Woi, Kasar banget lu jangan kayak kasar dong. Aku mau bantuin Eh, kamu. Apaan sih? Bukan orang ini. Aku bisa bantuin kamu. Nggak bisa. Buktinya kamu udah bohong sama aku Mau kemarin. apa? Bawa cewek lain. Cuma temen kok. Udah, lu kan ngapain ngurusin orang kayak gini? Tolong ya. Anak temen gue sekarang. Lu jangan macem-macem lu. Dia pacar gua. Lu udah bukan pacar dia udah ngomong, lu udah putus. Kita putus sekarang. Ayo kakak,
ayo Pak, udah yuk Pak. Udah mending lu pergi deh. Yuk. Ganggu di sini. Lu yang ganggu. Lo. Udah mati ayo. Sok banget tadi. Sok banget sih. Ya udah, nggak usah dipikirin. Tapi Ana beneran udah putus kan sama dia? Iya kok aku udah putus sama dia. Ya udah, nggak usah dibahas. Jadi kamu gimana keadaannya sama Papa? Alhamdulillah sih udah baik-baik aja kak. Cuman aku tuh masih pengen banget ngebuktiin perubahan kehidupan mamaku sekarang. Karena tuh dia masih sering pulang pagi, pergi malam. Aku juga udah cerita sih kak sama papa. Cuman papa bilang biar aku aja dulu yang nyelesain. Soalnya kalau misalnya papa ikutan nanti bakal runyam semuanya. Ya udah kalau gitu gimana kalau misalnya kita obrolin ini ke kafe aja sambil kita makan, ya kan? Ana juga kan baru pulang juga. Ana mau makan kan? Kita kafe dulu. Kafe aja deh. Sekalian dulu. Kita duduk sana aja kali ya? Ini kan mobil mama aku. Berarti dia ada di sini dong. Iya, platnya sama. Ini pasti mama ada di dalam nih. Nah, terus gimana dong nih kak? Coba Coba cari cari sebelah sana deh. Coba di sebelah sana kali ya kak? Ya udah coba. Sana kosong soalnya. Astagfirullahaladzim. Mama? Iya Allah. Kok ini juga cowoknya beda? Siapa lagi sih ma? Beda. Iya kan beda kan? Astagfirullahaladzim. Enggak berubah. Tante. Apa sih ini? Jangan kasar dong. Bentar. Ini siapa? Ini siapa? Kamu siapa? Hah? Aku temannya dia. Kamu siapa? Ya emang lo gak denger apa tadi gue manggil dia mama? Gue anaknya! Iya ini anaknya mas. Lu siapa sih? Gua temannya dia, gua taunya dia tuh single. Ini Bukan, siapa maksudnya lagi? pacar. Jangan ikut campur dong. Mama tobat dong ma, mau berapa cowok lagi ma? Jangan ganggu kehidupan mama. Gimana gak mau ganggu kehidupan mama? Orang mama aja gak peduli sama aku. Apa kamu juga peduli sama mama kamu? Lu emang gak malu apa? Lu tuh seumuran sama gua, lu pacaran sama tante-tante. Hei, Mas, lu gak usah tunjuk-tunjuk dong. Mari, gua jelasin ini semua. Ya udah jelasin. Bukan gua yang deketin dia deketin gua. Kemana-mana apa-apa gua. Telepon gua, SMS gua. Lu kali yang gua perhatian sama dia. Lo jangan ngomong gitu dong mas. Ini fakta ya, ini fakta. Ya ini kan ibunya yang gak perhatian sama anaknya. Dia kenapa nyalain Gak gua? dengar. Gak boleh begitu, nah. Kasih kesempatan mama. Kesempatan aku lagi ma. Terlalu marah-marah. Udah pernah perhatiin mama juga. Mama juga perlu perhatian dari kamu. Jangan hanya marah. Iya aku kesini juga aku perhatian sama mama. Tapi bukan begini caranya. Melakukan ibumu dengan baik. Terus gimana? Tidak ada seperti ini. Justru tante yang perlakukan tante sendiri yang gak baik. Diam ya. Tante, Diam ya. Dari tadi, dari Tante. kemarin kamu terus saja mengganggu saya. terus tante selama ini kemana buat anak tante? Kemana? Memang aku pernah tahu. Saya yang lahirin anak saya. Tanpa mengurangi rasa hormat, kasihan nggak sama anaknya? Lihat dong anaknya kemana-mana nyari. Kamu hanya taunya hanya sekilas. Tapi kan saya pribadi punya urusan dengan anak saya.
Astagfirullahaladzim, Ana. Kenapa mama itu udah malu-maluin Ana, tau gak? Astagfirullah, masih bisa bela-belain. Gua nggak salah. Sorry ya. Lo nggak salah tapi masih mau. Ini udah punya anak loh. Sorry. Gua taunya dia Udah, kamu jangan nyudutin saya terus dong. Udah. Udahlah, kamu juga sama. Laki-laki sama. Pergi. Ma, aku tuh butuh kasih sayang mama, perhatiin mama. Aku tuh gak butuh mama sama cowok lain. Mama harusnya sadar dong. Kamu juga harus ada perhatian dong sama mama. Mama juga sendiri. Kamu juga selalu marah-marah. Mama juga perlu perhatian kamu, nak. Mama juga sayang. Mama akuin mama salah, nak. Maafin mama. Mama melupakan diri mama. Mama hanya egois, memikirkan diri sendiri, nggak memikirkan kamu, nak. Maafkan mama ya, nak. Tapi kamu janji, nak. Jangan terlalu banyak marah. Aduh, maaf. Mama akan berubah, nak. Mama akan berubah ya. Ya Allah, maafin Ana ya, Ma. Ana akan berubah, Ma. Apa yang mama mau? Ya, nak. Anggi, jangan tinggalin mama juga ya. Mama gak punya siapa-siapa kecuali kamu, nak. Cuma kamu anak mama. Hanya kamu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita memang diperbolehkan seorang suami memiliki istri lebih dari satu. Tentu dengan syarat-syarat seorang suami tetap mampu berlaku adil di dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, kemudian kalau kita mau mentadaburkan surat Al-Baqarah ayat 233, di sini ada panduan agama Allah kepada suami dan kepada seorang istri. Karena dalam tayangan tadi kita juga mendapatkan akhirnya seorang istri atau istrinya juga tidak punya waktu untuk anaknya, tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan pendidikan. Padahal dalam ayat ini wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Nah, seorang ibu di sini walaupun misalnya ada anak yang sudah dewasa, setelah menyusui dan kemudian menyapihnya, maka ada kewajiban berikutnya yaitu memberikan pendidikan kepada dirinya. Dan seorang bapak tetap wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Seorang ayah wajib mengeluarkan hartanya, mencari ma'isyah untuk memberi makan keluarganya, pendidikan, dan kemudian juga memberikan sandang, pangan, dan papan kepada mereka. Nah, si anak ini memang masih berharap walaupun kedua orang tuanya terpaksa harus bercerai, tetap terus harus bisa mendidik anak-anaknya, menjaga keluarganya. Dan ini memang sulit. Makanya dalam Islam ini disebut abghadul halal. Satu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Karena pasti yang akan jadi korban adalah keluarga dan anak-anak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selalu terjaga dari perbuatan zalim dan kita bisa diselamatkan untuk bisa membina rumah tangga yang sakinah mawaddah, penuh dengan rahmah dan kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.